Bisa dimulai. Apa yang kubilang? Kamu pasti tidak akan cerita? Ini prinsip dasar profesi kami. Kalau ini saja tak bisa kujalankan, aku tak layak kerja di sini. Lagi pula. Dengan kondisiku seperti ini, apa lagi yang kau khawatirkan? Baiklah, kan ku beritahu. Jangan berisik. Kecuali kau mau orang luar dengar. Hakshan jangan begini. Kamu harus manis. Ini akan cepat selesai. Jangan pura-pura susi. Kalau kau benar polos, kenapa pakai baju seksi? Ini kan mau goda aku, kau menon. Pertama-tama, apa kamu laporkan ke polisi? Sudah periksa ke rumah sakit? Dia direktur grup Jen. Punya kuasa besar. Aku tak berani lapor polisi. Belakangan ku sadari, aku hamil. Dia suruh aku pertahankan baik. Janji akan beri kompensasi. Ini berarti membiarkannya. Aku sudah tak punya cara. Saat itu aku terjepit. Tapi tak beritahu orang tua. Akhirnya ku menikahinya. TAPI. TAPI. Terima kasih. Setelah menikah, baru ku sadar. Ini awal mimpi buruk. Baik. Aku mengerti. Segera pulang. Sudah waktunya Anda tampil, sang maestro piano. Baik. Aku akan pergi bawa mobil. Luar biasa, Anda pasti akan menjadi musikalis yang luar biasa. Besok adalah hari jadi pernikahan saya dan istri. Saya ingin memberinya kejutan. Maaf Pak, main piano hanya hobi saya. Saya dengan tulus mengundang untuk menciptakan momen romantis bagi kami berdua. Selamat siang Pak. Pacar saya. Maaf, saya tidak tahu. Music. TN pelanggan tetap kami, membantu orang mencapai kebahagiaan itu baik. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Besok ada acara konser keluarga, mungkin tak bisa antar kamu. Tak apa, saya bisa naik taksi. Oke, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Chin Lang. Aku. Maaf ya. Aku belum siap. Istirahatlah yang cukup. Aku pergi dulu.
Kakak, akan kuselidiki tuntas. Apakah kematianmu ada hubungan dengan Qin Lang? Kok kamu? Halo, Nyonya Zusin. Saya dari pengelola apartemen. Nyonya ini mencari Ten Chen. Dia tunanetra, kurang nyaman. Saya antar dia naik. Carrie suami saya. Dia sedang dinas luar kota, tidak ada di rumah. Selamat hari jadi, Nyonya Ju. Suami Anda menyuruh saya memainkan lagu piano. Ini kartu namanya. Tidak perlu. Dia sudah membayar. Anda benar-benar buta? Saya pianis restoran. Orang sana semua tahu. Dia suruh saya datang. Silakan masuk. Bukannya Anda psikolog? Kebetulan banget ya. Bisa sampai di sini. Main piano hanya hobi sampingan. Saya telepon suami dulu. Ada tamu di rumah. Kok tidak beritahu, benarkah? Tidak ada barang bayi. Tidak seperti punya anak. Sudah, ditutup ya. Mungkin kurang sopan. Dr. Lee, Anda buta total. Atau masih ada penglihatan? Sudah tak bisa lihat, Nyonya Zhu. Waktu kecil jatuh saat jalan malam. Saraf mata rusak. Buta kok bisa main musik? Profesi utama saya psikolog. Musik hanya hobi. Dua ini termasuk langka. Keterampilan tak perlu penglihatan. Cuma mengandalkan telinga. Baiklah. Karena sudah datang, mari mainkan satu lagu. Tak disangka. Tak hanya ahli dalam pengobatan, bisa musik juga bagus. Hanya saja. Kenapa tiba-tiba berhenti? Aku buru-buru keluar. Boleh ke toilet dulu? Tentu boleh. Kamu main saja. Suami saya akan segera pulang.
Lebih baik langsung kita selesaikan sampai tuntas. Sekalian bunuh si orang buta itu. Agar tidak ada yang tahu urusan kita. Tidak bisa. Dia datang bersama manajemen. Kalau ada masalah sekarang, pasti dicurigai. Katanya suamimu dinas luar. Kok tiba-tiba dia pulang? Dan kondisinya jadi mengerikan begini? Aku juga tidak tahu maksudnya apa. Kalau begitu, si orang buta di luar gimana? Kebetulan dia buta. Kira, bisa manfaatkan dia. Untuk buat seolah Chen Fusheng pulang. Kamu urus mayatnya. Aku akan siapkan semuanya. Benar-benar luar biasa. Setelah mendengar musikmu, hatiku jadi lebih tenang. Melayani Anda adalah kehormatan saya. Pasti suamiku yang pulang. Kamu pikir dengan cara begini, aku akan memaafkanmu? Dengar baik-baik, ini kesempatan terakhir kalau berani memukulku lagi. Countermat. Diam, kita nikmati bersama. Luar biasa. Terima kasih sudah datang hari ini. Terima kasih, Pak. Sayang, ayo kita masuk dulu. Luar biasa. Terima kasih sudah datang hari ini. Sanggu. Suami, kamu baru pulang sudah mau pergi lagi? Baru pulang dan istirahat sehari, sudah harus pergi lagi? Orangnya masih ada di sini. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dia selalu seperti ini. Meninggalkanku sendirian, pergi diam-diam tanpa pamit. Setiap malam aku sendirian, entah petir maupun hujan. Mau minum apa? Tidak usah, Nyonya. Terima kasih. Hari ini dia kontak tahu. Kapan bisa pulang? Pergilah. Biar aku bantu. Tidak perlu, Nyonya. Aku selalu sendirian. Tunggu. Pan Selmu.
Terima kasih. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Aku harus kembali bekerja. Aduh, sekarang penipu profesional. Berani seenaknya. Muzi, aku datang menjemput. Cepat, ikut aku melapor ke polisi. Nanti akan terlambat. Pembunuhan. Ini pembunuhan. Pembunuhan APA? Siang bolong kok ada pembunuhan? Dengar dulu, benar ada yang mau dibunuh. Nanti tidak sempat. Ayo, pergi melapor. Pembunuhan apa? Kak, kenapa kamu di sini? Kak, Muzi, ini kayak kaku. Shin Yukshuan. Pembunuhan apa? dokter. Dokter dibunuh. Dokter siapa? Dokter anjing penuntunku. Tetanggaku tak menyukai. Mereka ingin membunuhnya. Sudah beberapa hari tak pulang. Beberapa hari ini aku hanya bisa pakai tongkat. Doktor mungkin. Kamu tahu dari mana? Kamu lihat langsung? Kak. Aku tunanetra. Bagaimana bisa melihat? Kami akan menemanimu mencari. Kinlang. Tolong ambilkan ses yeux. Kaxian. Kinlang kok belum datang? Di luar tidak ada parkiran. Dia cari tempat parkir. Sebentar lagi balik. Oak. Sekitar sini sepi. Tapi mobilnya banyak. Di depan ada warung jeroan kambing. Biasanya ramai pengunjung. Setiap kali aku lewat, selalu tercium aroma kambing. Pemiliknya sering teriak promosi di depan. Logat Beijiangnya sangat kental. Enjangmu. Warnanya apa? Cunning. Kamu yakin? Mereka semua bilang begitu. Pasti tidak salah. Kaxian. Mau teh atau air putih? Air putih. Oak. Aku yang ambilkan. Kaxian. Meinem Air.
Caxian. Kamu masih di situ? Caxian, aku mohon, bisa bantu aku cari dokter? Aku sangat bergantung padanya. Aku tak bisa hidup tanpanya. Caxian, suara apa itu? Kamu tidak apa? Apa dokter sudah pulang? Dokter. Dokter, apa kamu yang pulang? Dokter. Dokter, kamu kembali? Dokter, terima kasih Kak Fuan. Dokter, kamu belum makan 2 hari ya? Pasti sangat lapar. Aku akan siapkan makanan. Music, Kak, aku pulang. Dokter sudah ditemukan. Sudah ketemu. Berhasil karena Kak Xuan. Karena anjingnya sudah ditemukan. Aku pamit dulu ya. Kalau ada yang perlu dibantu, bilang saja ke Kinla, nanti dia sampaikan ke aku. Makasih Kak Xuan. Ayo kita bersih-bersih dulu ke restoran. Aku tunggu di bawah. Pilayan. Panggilkan dia ke sini. Ada yang mau kutanyakan. Nona Lee. Ada tamu wanita di meja 6 minta ditemui. Maaf. Hari ini aku... Lanjut kerja saja. Aku antar dia saja. Baik. Duduklah. Nyonya Zhu. Telinga seorang pemain musik memang tajam. Cuma satu kata langsung tahu ini aku. Sejak mata saya buta, pendengaran jadi sangat tajam. Waktu Anda bermain di rumah kami, Denga APA? Saya dengar Anda dan suami sangat harmonis. Masih ada ruang perbaikan. Nyonya Tsuyuga makan di sini? Aduh Nyonya Chiao. Ini pasti pianis yang datang pagi tadi ke rumahmu? Iya suami sedang dinas, saya sempat dengar sebentar. Makanya, saya datang ke restoran itu. Sambil minum dan menikmati. TN Chen sedang dinas? Aduh, dia selalu dinas tanpa konsultasi. Langsung pergi mendadak. Bukannya TN Chen di rumah? Setengah jam setelah nona ini pergi, saya lihat pria dorong koper keluar rumahmu. Itu kan bukan TN Chen? Memang agak tidak mirip. Nyonya Chiao pasti salah lihat. Saya salah lihat? Santai saja, di depan rumah saya ada CCTV. Nanti saya cek rekamannya. Silakan lanjut bicara. Nyonya Zhu, saya harus main piano. Nona Musi. Saya sangat suka permainanmu. Bisa mainkan satu lagu lagi? Nyonya Zhu, aku segera mainkan. Sepertinya Anda salah paham. Maksud saya ke tempat yang tenang. Datanglah ke rumah. Kebetulan, adikku baru pulang. Dia sangat menyukai musik. Maukah Anda mengajarnya main piano? Rp5.000 per set. Tidak bisa ini. Nyonya Zhu, saya harus kerja di rumah sakit. Sore main piano di restoran. Tidak apa. Jadwal restoran bisa diatur. Senin, Rabu, Jumat di restoran. Selasa, Kamis, Sabtu ke rumah Nyonya Zhu. Astaga. Music.
Aku tahu bermusik selalu jadi mimpimu. Apalagi tawaran Nyonya Ju sangat menguntungkan. Jangan ragu lagi. Ha. Nona Musi. Apa harga saya terlalu rendah? Bukan. Bukan begitu. Atau, Anda tidak mau ke rumah saya? Tidak. Siakarlah. Saya akan beritahu adik saya. Tunggu di rumah saya. Sekarang juga? Semangat. Datang. Anda Kari siapa? Saya dari perusahaan gas. Mau inspeksi. Silakan masuk. Hanya kamu di rumah? Suami saya, dia sudah lama meninggal. Tidak punya anak. Saya hidup sendiri di sini. Kok saya merasa, sepertinya pernah melihatmu? Loh, Bukan petugas pengecek gas? Kenapa mengutak-atik laptop saya? Bukan begitu. Kenapa hapus video saya? Kamu kan yang tadi pagi keluar dari rumah TN Chat. siapa suruh dia yang tak panta? Dan ngomong yang tak seharusnya. Jack, yang ini guru piano yang kau sewa? Guru pianoku? Benar, guru ini sangat sulit didatangkan. Kau harus serius belajar. Tenang kak, aku pasti belajar sungguh-sungguh. Oh iya, perusahaanku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ayo pergi, guru. Kenapa baru sekarang bertindak? Biarkan dia hidup 1 detik saja. Sudah jadi yang kamu buat kita. Uruzan kita tidak boleh kita orang. Santai saja. Rekaman CCTV di komputer. Sudah kuhapus semua. Tidak akan ada yang menemukan bukti. Dia mau diapakan? Cara lama. Dikabatu. Dikubur di sungai. Baiklah uruzan ini. Serahkan saja pada kau fokus mentransfer aset setelah kita pergi. Takkan ada yang tahu kejadian ini. Jangan sentuhku dengan tangan penuh darah. Si tunanetra itu? Tenang saja, sudah kusuruh adikku mengujinya. Bu guru, di bahu kanan ibu ada. Cyclaban Yang Sangha Besar. Coba lihat, ini benar-benar besar. Belajarlah dengan fokus. Jangan mudah teralihkan. Baik, saya mengerti. Ibu Osia? Minum air dulu. Baik. Ya ampun, maaf bu guru. Seya tidak s'engagea. Sepet delap. Di atas. Tidak boleh. Lapor polisi.
Tidak boleh. Aku harus pergi sebelum mereka sadar. Di sini terlalu berbahaya. Bulletin Muji. Saya agak haus, bisa tolong ambilkan saya air? Baik. Aku segera ambil. Pelan-pelan, masih panas. Hidup sendiri pasti susah ya? Sudah bertahun-tahun, aku sudah terbiasa sendiri. Aku bantu kamu. Manajer restoran itu adalah pacarmu? Maksudmu Kinlang? Kami teman baik. Sedekala Hayton. Dia padamu. Sangat tertarik. Airnya sudah hangat, bisa diminum. Masih agak panas. Nanti saja aku minum. Aku tahu kau tidak buta. Mengapa kau menipuku? Nyonya Zhu. Aku tak mau terlibat. Aku cuma ingin cari lebih banyak uang. Kau seharusnya lepaskan aku. Untuk apa kau membohongiku? Nyonya Zhu, aku tak akan lapor polisi. Aku ini orang buta. Aku tak bisa melihat apapun. Dulu kupikir, kau itu buta, makanya kubiarkan kau masuk. Aku takkan bicara apa pun. Aku janji. Mengapa kau berpura-pura jadi orang buta? Orang yang datang ke psikolog pasti punya masalah tersembunyi. Aku cuma ingin mereka percaya padaku, supaya pasienku bertambah. Kalau soal ini, berapa orang yang tahu? Tak ada yang tahu, hanya aku sendiri yang tahu. Sangga. Benar-benar, sangga. Kalau hanya kau sendiri. Lebih mudah diurus. Zuzu. Ambil semua uang dari brankas perusahaan. Bawa semuanya. Kita pergi diam-diam malam ini. Sayang. Cepat ke sini, ke rumah pianis ini. Kenapa terburu-buru mencariku untuk apa?
Apa yang terjadi dengan si buta ini? Dia sama sekali tidak buta. Semua yang kita lakukan, dia sudah melihat semuanya. Aku sudah tidak ada pilihan selain meracuni matanya. Apa? Dia hanya pura-pura. Kenapa tidak sekalian membunuhnya? Aku hanya bisa dapatkan racun pembutanya. Lagi pula dia sudah buta. Tak ada yang percaya ucapannya. Tidak boleh. Memang dia tidak bisa lihat, tapi dia bisa bicara. Hal ini jangan sampai ada yang tahu. Kita harus hilangkan saksi. Dia sudah buta. Lepaskan dia saja. Jangan bunuh lagi. Lagi pula, dia dekat dengan adik. Meski mereka bersatu, tetap tidak bisa. Apalagi, Dia tipu qui ne lang pura pura buta. dia pantas mati. Sudahlah. Pulang dulu. Sisanya serahkan padaku. Jangan sentuh peti di dermaga timur. Aku mau tambahkan sesuatu. Mataku. Mataku. Mataku, kenapa tidak bisa melihat apa-apa? Apa yang kau lakukan pada mataku? Nyonya Ju, kumohon, aku sungguh tidak akan bicara. Nyonya Ju, aku sudah buta sekarang, tak ada yang akan percaya ucapanku. Tolong lepaskan aku. Nyonya Zu, apa yang kau katakan padaku malam ini? Aku sungguh tidak akan bilang bahwa adikmu pergi malam ini. Kita jangan bertemu lagi. Jangan bertemu lagi selamanya. Aku tahu sebenarnya kau tak ingin membunuh siapapun. Membuat mataku buta dengan racun. Kau hanya melampiaskan amarah. Kau hanya melampiaskan amarah. Pembunuhnya adalah Qin Yusuan. Semua perbuatannya tak ada hubungannya denganmu. Bicara. Apa yang kalian bicarakan? Kaxian. Kau ternyata Jika kau tidak jujur, menceritakan semuanya. Akan kukirimku ke Yanwan. Diam di sini Donggang Patu. Nanti akan kubalas perbuatanmu. Kak, ini 2 karung terakhir. Ayo pergi. Tempat ini tak akan kita datangi lagi. Kak. Sayang, kenapa kak ke sini? Kalian mau kemana? Aku bawa adik pulang sebentar. Pulang rumah. Pulang perlu bawa uang segini banyak? Dengar dulu penjelasanku, aku. Muzi, kenapa kau di sini? Qin Ling, kenapa kau di sini? Qin Yusuan dan Jusin sudah membunuh. Mereka membunuh Chen Fusheng dan Xiaoling. Mereka juga ingin membunuhku. Aku mau lapor polisi. Tidak mungkin. Qin Yusuan menggirangku di sini. Jusin membutakan mataku. Aku baru saja di sana, menabrak benda dingin. Iya. Mayat. Jangan takut, aku akan periksa. Kau ngapain? Pergi. Kak, ini mau apa? Ah, Aku hampir tertipu oleh si imut ini. Dia mau lari bawa uang sendiri. Bukan begitu sayang, aku dan adik sembunyikan uangnya.
Untuk nanti bisa mencari, aku sangat mencintaimu. Mana mungkin menipumu? Ha. Kau anggap aku bodoh ya? Aku membantumu membunuh Chen Fusheng dan perempuan itu. Kau malah kabur bawa uang. Lalu lempar tanggung jawab ke aku. Licik sekali kau. Qin Yuxuan, kau sendiri baik-baik saja? Kau mendekatiku cuma demi uang. Kira aku tidak tahu? Bukan uang 50 juta, uangnya mana? Mau tahu? Sini. Aduh, Wahahaha. Mau tahu uangnya di mana? Mimpi kali ya? Kak, kita harus berhenti berbuat salah. Aku sudah membunuh orang. Kau mau aku melepaskan mereka? Menurutmu mungkin? Kak, lepaskan aku dan Muzi. Aku janji kami takkan bicara. Setelah dapat uang, kita berdua bebas pergi kemana saja. Nantiko. Mau cari wanita jenis apa? Bisa saja. Karena si tunanetra ini, kau mau melawanku? Kak, aku cinta Muzi. Tanpa dia, uang sebanyak itu, untuk APA, Bahkan jika dia pura-pura buta. pasti ada alasan lain. Dia pasti punya kesulitan. Kak, hentikan kesalahanmu. Kumohon, kita saling bergantung sampai sekarang. Sudah. Aku lelah jadi miskin, lelah diremehkan orang. Tak mau hidup begini lagi. Kak. 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 Kak, aku baik-baik. Kinlang. Semua akan segera berlalu. Nanti polisi akan mencarimu. Tapi ini bukan urusan. Hidupmu tenang saja. Kak, berhentilah. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Kau tak perlu. Sebenarnya. Aku selalu suka adikmu. Tidak boleh. Jangan kau sakiti adikku. Aduh, Eo, jangan bergerak. lepaskan aku. Diam, lepaskan. Sepertinya adik lebih menarik daripada kakak. Aku harus memanjakannya. Yunku. Sembunyikan di Tong Sampa Garasi bawah tanah. Lebih cepat menurutkan baik. Kak. Music. Tolong bantu aku. Membantu? Semua ini terjadi karena kau. Kau masih minta bantuanku? Kumohon, lepaskan talinya. Aku bawa kau pergi. Jangan buang tenaga. Aku sudah berubah seperti ini. Sudah tak takut apapun. Mari ditemani kau. Tidak kesepian. Aku akan ganti 10 juta untukmu. Asal kau lepaskan tali. Uangnya ada di Qin Yusuan. Mana uangmu? Alamat yang kuberi palsu. Uang tidak di sana. Muzi. Bantu aku lepaskan ini. Aku akan membawamu pergi. Mengapa aku harus percaya padamu? Muzi. Dari sekarang, dari sini ke basement butuh 30 menit. Pulang pergi 1 jam. Aku tak punya waktu menjelaskan. Jangan buang-buang tenagamu. Aku tak akan membantu. Sejak awal, aku tak pernah ingin membunuhmu. Aku tahu kamu tak ada hubungan dengan hal ini. Aku berikan 10 juta padamu untuk obati mata. Kamu akan bisa melihat lagi. Aku janji. Apa yang kau katakan benar? Muzi, jangan dengarkan dia. Dia tidak bisa dipercaya. Aku bersumpah, setiap kataku adalah kebenaran. Lepaskan aku dan adik. Aku langsung transfer 10 juta. Kamu bisa obati mata. Bukankah Kinlang ingin buka restoran? Kamu juga bisa wujudkan mimpimu di musik. Bukankah ini bagus? Omong kosong belaka. Mengapa kami harus percaya? Kita semua dalam bahaya yang sama. Jika Qin Yusuan kembali, kita semua akan mati. Baik. Aku percaya sekali lagi. Lepaskan ikatanku dulu. Tunggu. Music. Dia lisik sekali. Suruh dia bicara dulu. Di mana uangnya disembunyikan? Bawa dia bersama kita. Kamu masih tidak percaya padaku? Lepaskan aku cepat. Kamu tidak ingin mata sembuh lagi? Qin Lang benar. Dia terlalu lisik. Siapa tahu ini bohong atau jujur? Katakan. Uangnya disembunyikan di mana? Masih belum bisa kuberitahu. Kalau budget kita tunggu saja. Tunggu kakakku pulang.
Akan kubawa Muzi pergi. Kamu dan adikmu. Baik, ku beritahu. Uangnya tidak di tempat sampah. Ada di parkiran bawah tanah, di mobil baruku. Nomor platnya berapa? Kenapa buru-buru? Sampai sana pasti tahu. Sudah seperti ini, masih belum jujur? Baik. Music. Yeah. Tunggu. Nomor plat. 9527. Chin Lang, aku sudah pertimbangkan. Lebih baik kita lapor polisi. Sudah terlalu banyak korban jiwa. Music, kamu gila. Kalau lapor polisi, uangnya gimana? Ambil uang ini, bisa kami ganti kornea mata kornea baru. Uang ini sumbernya tidak jelas. Kalau dipakai, kita akan terlibat. Sepanjang hidup tak bisa bersih. Aku mau lapor polisi. Berikan ponselnya. Aku mau lapor polisi. Tidak boleh, berikan ponselnya. Tidak. Lepaskan aku. Tidak. Aku mau lapor polisi. Berikan ponselnya. Tidak. Lepaskan. Tidak. Ternyata kau bersekongkol dengan Qin Yuswan. Kalian hanya berpura-pura dari awal. Mobil baru 9.527, dengar tidak? APA maksudnya? Apa yang dipura-purakan? Mereka semua hanya berakting. Sudah kubilang jangan lapor polisi. Kenapa tidak bisa mengerti? Tidakkah lebih baik kita selesaikan sandiwara ini? Harus membuat semuanya rumit? Hina, tidak tahu malu. Diam di situ, jangan bergerak. Tunggu sampai aku dapat uang, akan kulepaskan kau. Kau membohongiku. Semua ini kau yang pura-pura. Kau terlibat dari awal. Aku tidak ikut campur. Kakakku yang melakukan semua. Aku hanya merinkan. Untuk mendapatkan uang ini, kau benar-benar membuatku bersusah payah. Pantasan Qin Yuswan yang kasar ini, jelebaju bodoh, saat mengejarku bertingkah lucu dan menarik. Ternyata semua direncanakan olehmu. Takeda Pilahan, mantan manajer keuangan grup C, Susa Dieter. Akhirnya aku mendekatimu. Li Ching, bukankah dia sudah mati? Apa hubungannya dengan ini? Tentu ada hubungannya. Apa kau menggunakan laptopku? Tidak. Aku tidak. Tadi malam, hanya kita berdua di kamar. Tak mungkin ada orang ketiga. Kau mengacaukan laptopku. Untuk apa ini? Saat ini perusahaan sedang berada di tahap krusial perkembangan. Jika ada masalah keuangan sekarang, bisakah aku tanggung konsekuensinya? Ching, kau salah paham. Jangan sentuh aku. Lebih baik kau jelaskan semuanya. Apa maksudmu sebenarnya? Kau direktur keuangan grup C. Menurutmu apa maksudku? Jengken. Aku dapat dari dia semua informasi grup chat dan menemukan kau target yang mudah. Sayangnya, dia menolak bergabung dengan kami. Jadilah yang pertama mati. Rupanya, kalian sudah mengincar grup Chen sejak saat itu. Pada akhirnya, hanya Chen Fusheng dan kamu. Qiao Ling dan MUZ tidak termasuk rencana. Mereka semua kecelakaan. oh, Dan adikmu, aku tahu. Yang ingin uang ini bukan cuma aku. Ada juga kalau tidak kenapa kamu mau menikahi si tua Chen Fusheng. Sudah direncanakan mata, tapi akhirnya begini jadinya. Dulu Chen Fusheng sangat perhatian. Kalau bisa ulang waktu, aku takkan percaya bualan Qin Yuswan. Kamu juga bukan orang baik. Demi menikahi Chen Fusheng, kamu sengaja merayunya, bikin dia kira memperkosamu. Membuatnya merasa bersalah, hingga terpaksa menikahimu.
Bangun, bangun. Mana orangnya? Mainin gini sama gue, kamu masih hijau. Adik. Akan kubunuh kau. Aha. Kakak, Kau baik-baik saja? aku baik. Dia sedang lemah. Jangan lawan dia langsung. Jangan biarkan dia ambil pisau. Akubunuko. Kakak, Lepaskan adikku. Atau kau akan kehilangan adikmu. Veraniko. Coba lihat beraninya aku. Baik. Ayo kita lepaskan bersama. Kukira setelah sekian lama kita saling mencintai, akan ada sedikit kepercayaan. Ternyata aku salah sangka. Dimana orang buta itu? Suruh dia keluar. Suruh dia membantu kita menukar Sandra. Baik. Tangkap dia. Atau kita semua akan mati. Tunggu. Tunggu. Jean Gambertindac di sini dulu. Bicara setelah pergi dari sini. Kok sudah kembali begitu cepat? Parkir bawah tanahnya terlalu luas. Aku tidak menemukan tempat parkir. Jadi kuajak mereka kembali bersama. Setelah dapat uang baru, Masukkan mereka ke mobil dulu. Tunggu. Lim Yuzimana? tadi masih di sini. Pasti kabur saat kacau tadi. Tapi tunanetra ini pasti tidak. Aku yang cari. Cepat. Kalian jangan macam-macam. Tak Kizanka. Tunanetra bisa lari secepat itu. Sudah, tak usah dicari. Dapatkan uang itu yang utama. Obati lukamu dulu. Sayang, uangnya di mana? Jangan cari gara-gara. Ada di sini.
Lari. Coba lari lagi. Saillant. Tegas et Calico. Sebentar lagi kalian akan tahu akibatnya. Bagaimana dengan mereka berdua? Pergi ke sana. Tolong, aku mohon. Uangnya sudah kami berikan. Kami tidak akan bicara apapun. Lepaskan kami. Kalau orang lain bilang begitu, aku percaya. Tapi membiarkanmu hidup pasti bahaya. Aku cari 2 kali. Cepat. Oak. Membunuh kalian begini saja. Terlalu murah untuk kalian. Selama ini main sama kakak. Belum pernah dengan adik. Kim Yuswan, jangan sentuh adikku. Kalau kau sentuh dia lagi, aku jadi hantu takkan meninggalkan. Jadi hantu pun aku yang akan menguasaimu. Kolia Saja. Sayal. Ada masalah. Astaga. Ada masalah. Bukankah mayat sudah kita urus? Aku yang menangani sendiri. Fubur dit Épisingué. Pasti tidak ada masalah. Pengirim pesan itu, nomor yang sama. Chen Fusheng mengaku dinas luar, tak ada yang tahu dia tewas. Hanya kalian yang tahu ini. Bukan kami yang bocorkan. Kalau ini tersebar, merugikan kita semua. Kami bersama bukan kami. Kalian pasti tidak berani. Dia mengebangki kita empat, pasti tahu rahasianya. Harus bagaimana ini? Tidak bisa. Terus begini kita tamat. Mereka harus takut. Aku dan Juju bisa selamat. Kita semua di perhu yang sama. Kalau saling bermusuhan, semua akan rugi. Kalau menurut aku, langsung tamatkan sampai tuntas. Kita habisi keduanya. Lalu kita tuduh semua ke mereka. Kita kabur bawa uang. Hidup bebas tanpa repot. Memang tidak ada cara lain. Jangan bunuh kami. Orang yang mengirim pesan ini tahu sesuatu soal kita berempat. Dia pasti punya info. Kalau kami mati, kalian juga kena. Urusan kami, jangan ikut campur. Aku pikir-pikir. Yang kirim pesan ini mungkin masih mau berkompromi, masih ada jalan keluar. Kalau mereka dipuna, kita akan jadi buruan selamanya. Benar juga, kita berempat harus bekerja sama. Cari dalang di balik ini. Bagaimana kamu bisa menghubungiku? Aku konselor psikologi Jusin. Ada nomor kontak keluarganya. Mata Anda saja buta. Tapi yakin ayahku dibunuh Jusin dengan seorang komplot? Ya, saya seorang tunanetra. Tapi justru karena itu, pendengaran saya sangat tajam. Malam itu, ada 3 orang di rumah. Pasti bukan Tuan Chen. Bagaimana kamu yakin? Karena Tuan Chen cerewet. Dia banyak bicara padaku. Justru karena itulah, saya diundang ke rumah, untuk mainkan piano. Tapi malam itu, Tuan Chen diam saja. Jadi, menurutmu ayahku dibunuh orang? Lalu, suruhku urus pemakaman? Jangan meragukan pendengaran tunanetra. Benar atau tidak, besok di pemakaman akan terbukti. Oh, Aku masih punya pertanyaan. Kamu, buta. Kok bisa main piano? Justru karena tak bisa melihat, saya bisa main piano. Haha. Orang buta bisa main piano? Aku baru pertama lihat orang buta main piano. Coba mainkan satu lagu. Saner. Ya. Ayo pergi, Nona Lee.
Tak kusangka. Seorang psikolog tunanetra bisa memainkan lagu seindah itu. Benar-benar membuka mata. Maafkan kelucuanku. Terima kasih sudah berbagi cerita. Jika ini benar terjadi, Aku takkan biarkan ayah almarhum itu mati sia-sia. Oh ya, untuk pemakaman besok, bisakah kau mainkan piano? Ayahku tak sempat mendengar. Sebelum meninggal, pasti bisa ia dengar. Apakah Anda yang memesan taksi? Ya. Ke Jalan Cunyun. Halo bos. Sudah dipastikan orang itu tunanetra. Oke baik. Kirim alamatnya ke saya. Akan kuperiksa mayatnya malam ini. Jaga mereka. Jangan sampai kabur. Tadi ada di sini. Ini maksudnya APA? Ah. Kasa. Karabejini Sala. Harus hentikan pendarahan dulu. Kalotidak. Dia akan siok dan mati. Ego Lu. Aku nggak tahu. Lepasin kami. Aku bantu Selamat Kandia. Aku perawat. Aku bisa nolong dia. Kamu nggak bisa. Cepat tolong orang. Kalau main akal-akalan, kubunuh kakakmu. Kita di Perahu Yang sama sekarang. Kalau kalian terluka, mana ada untungnya buat kami? Tolong orang. Aduh. Sudah. Darah berhenti. Disinfeksi. Penjahitan. Benang jarum. Adegan selanjutnya pasti seru banget. Darah sudah berhenti, tapi karena kehilangan banyak darah, sekarang perlu istirahat. Dia sudah stabil. Kita harus gesit. Masih ada janji penting. Ayo pergi.
Lee Music. Ternyata kau? Tunggu. Jangan salah paham. Guru musik kundang main piano. Yang mau ketemu kalian adalah aku. Cendol. Kok bisa kau? Sudah kuduga kau nikahi ayahku, punya niat buruk. Bahkan berkolusi dengan orang luar, mengincar harta keluarga. Cukup omong kosong. Untuk apa kau panggil kami? Untuk APA? Apa yang terjadi dengan ayahku? Ayahmu dinas luar kota, tak kau tahu? Dinas? Jenazah ayahku sudah kutemukan. Kalian masih saja berpura-pura. Hahaha. Andai tadi malam tak ku sempat lihat. Mungkin aku termakan bohongmu. Sudah ketemu? Laporkan saja ke polisi. Polisi akan beri keadilan. Mau tidak? Ku bantu laporkan. Wahahaha. Lapor polisi. Hahaha. Masih berani cari alasan? Berani sekali kau membela diri. Habisi dia. Kak. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, akan kuhabisi dia. Terserah padamu. Meski aku tak suka ayahku yang brengsek. Tapi dia tetap ayah kandungku. Ayahku dibunuh olehnya. Kau berani mengangkamku dengannya? Hahaha. Aku malah ingin kau segera membunuhnya. Membuang-buang pikiranku saja. Cendong, aku istri sah ayahmu. Dan ahli waris utama. Ayahmu punya banyak uang. Aku punya cara. Entah kau mau mendengarnya atau tidak. Yaitu, kalian mati saja sana. Bang. Semuanya milikku. Jangan macam-macam. Aku baru saja mencubit kakak 2 kali. Kulitnya lembut dan kenyal. Aku lebih suka adiknya. Masih sangat muda. Wah. Masih kurang 1 orang. Di mana Chin Yu Iwan? Wangku. Di mana? Mengerti. Sana. Ini hadiah untukmu. Perlihatkan aksi nyata. Pertunjukan langsung di depan mata. Terima kasih, Tuan Chen. Aku beritahu alamatnya. Jangan ganggu dia. Sana. Katakan. Jalan Hedong nomor 45. Lao Liu, begini saja. Jaga ketiga mereka baik-baik. Tunggu kami bawa orangnya kembali. Bawa mereka tenggelam ke laut malam ini. Temani almarhum ayahku di sana. Tenang saja, bos. Tuan Chen. Si tuna netra itu. Nona Li, aku akan keluar sebentar. Nanti aku antar kamu pulang. Terima kasih. Aduh, sayang sekali. Nona Li cantik begini. Kok tuna netra ya?
Nona Lee, sakit denga lagu, Isanya denga lagu APA? Aku putarkan lagu. Lagu piano saja. Elegan, benar-benar elegan. Terima kasih. Sama-sama. Jangan buang-buang tenaga. Simpul taliku semakin kencang. Agak disayangkan. Sebentar lagi dibuang kelot. Cepatlah, biar kakak senang dulu. Lepaskan aku. Aku janji padamu. Lepaskan aku dulu. Aku benar-benar tidak nyaman. Aku cuma seorang wanita lemah. Tak mungkin bisa kabur darimu. Aku hanya ingin mengurangi penderitaan. Baiklah, kau pasti tak berani main akal-akalan. Asal kau bekerja sama denganku. Aku akan merasa nyaman. Kau akan lebih nyaman. Lihatlah Nona Lee. Dari awal sudah tidak bisa melihat. Sekarang tuli pola. Seru kan? Tuanshin. Cara kematiannya seperti itu. Aku pernah lihat di TV. Ini. Alergi obat. Mati karena sesak napas. Sudah? Jangan dipikirkan. Cari uangnya sekarang. Sudah dapat? Cendong, bawa uangnya ke lokasi yang kuberi. Kalau tidak, aku akan langsung lapor polisi. Kusuruh bilang kamu yang bunuh Qin Yusuan. Kalau aku tak bisa dapat uang, kamu juga jangan harap tenang. Tidak, bukan begitu. Kamu bilang aku yang membunuh? Ya, memang aku yang bunuh. Coba lihat ke belakang, di luar pintu. Apakah ada CCTV di sana? Saat kita pergi, Qin Yusuan masih baik-baik saja. Begitu kamu datang, dia langsung mati. Menurutmu polisi lebih percaya kamu atau kami? Oh ya. Semua botol obat dan peralatan itu sudah kularap. Tidak ada sidik jari tersisa. Aku. Halo? Dasar perempuan lisik. Kalau bukan karena kamu kasih tahu Cendong, aku sudah bawa uang dan kabur. Sudah kuduga. Kalian akhirnya tetap memilih cara seperti ini. Mereka datang. Dai mana Wang Lao Liu? Kaklu. Di mana kakakku? Sudah mati. Kamu yang bunuh kakakku. Hehehe. Kami bukan pembunuhnya. Dia sudah mati saat kami tiba. Kamu ngomong apa sih? Adikku sudah menghentikan darahnya tadi. Bagaimana bisa dia tewas? Jelas kamu yang membunuhnya. Pembunuh kejam. Wajah kakakmu membiru. Mati karena sesak napas.
Justru mereka berdua saat merawat lukanya. Membunuh kakakmu. Qin Leng, jangan dengarkan omongannya. Kita lebih banyak orang. Dia coba memecah belah kita. Urusan kakakku kita bicarakan nanti. Uangnya mana? Uangnya di mobil. Bawa uangnya ke sini. Orangnya boleh kamu bawa. WK. Kamu pikir ini terlalu mudah? Kita saling pegang bukti. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan ini. Apa caranya? Yaitu mati. Hahaha. Tuan Chen, itu bensin. Aku menyuruh kalian ke sini. Apa kau pikir kami tak siap? Berani menyalakannya? Bensin sebanyak ini, lebih baik kita semua mati bersama. Ayo. Tuan Chen, Habisi dia. dasar bocah, cari mati. CIH, cuma segini? Berani jijit aku? Mati. Lihat siapa yang mati duluan, aku atau kamu? Kak. Iya? Siapa yang mati duluan, aku atau kau? Kak. Bayangkan. Kau membunuh ayahku, mau monopoli harta warisanku? Kubunuh kau. Jenggon Ming Tenggon. Bicara baik-baik saja bisa. Aduh. Kakak. Adik bawa uangnya pergi dulu. Tidak bisa, Kak. Aku tak bisa tinggalkan. Kalau pergi harus bersama. Kalian berdua memang akrab sekali. Kubunuh kau. Aduh. Urusan mereka sudah selesai. Sekarang giliran urusan kita. Kamu mau apa? Bukannya kita sudah setuju bekerja sama? Kita hanya butuh 20 juta. Jangan bodoh adik. Aku bisa ambil sendiri. Mengapa harus bagi dengan kalian? Lagi pula kalian membunuh kakak. Kami tak ada kaitannya dengan kematiannya. Itu ulah cendok. Tak peduli siapa yang membunuhnya, sebenarnya aku harus berterima kasih. Sudah menyingkirkan si kepala batu itu, kalau tidak harus bagi uang, sangat merepotkan. Sekarang ini lebih baik. Kalian saling melukai, aku yang untung. Rupanya kamu berpura-pura. Tentu saja, kalau tak berpura-pura, bagaimana kalian bisa bertarung seganas ini? Hanya saja aku tak menyangka. Yang selamat akhirnya, ternyata kalian berdua. Kami bagi 10 juta untukmu. Lepaskan kami. Wujura. Wujura. Kami tak mau sepeser pun. Biarkan kami pergi. Melepaskan kalian? Soal ini pasti akan terbongkar dan akan merembet ke aku. Lebih baik selesaikan sekaligus. Kau pikir dengan membunuh kau bisa kabur?
Siapa bilang mau membunuh? Coba pikir. Bagaimana jika kekurang Zhao San yang kalian butakan bersama kalian? Bagaimana jadinya ya? Qin Lang, jangan keterlaluan. Lebih baik kita hancur bersama. Cuma kalian? Akulah pemenang terakhir. Le Pascan. Kak, aku pulang. Kak. Jangan ganggu kakakku. Sebenarnya, aku justru harus berterima kasih. Bagaimana mungkin aku bisa menyimpan 50 juta ini sendirian? Sebagai balasan untukmu. Aku akan berpura-pura ini TKP pembunuhan. Kau dalang semua ini. Kau tetap sama sombongnya. Bukannya matamu buta karena racun? Masih belum terlambat tahu. Senua ini demi kira, agar kau hidup lebih baik. Music. Mana ada yang salah? Aku tak pernah menyakitimu, benar kan? Dulu ke Li King juga kau bilang begitu. Jangan maksa aku. Di sini penuh drum bensin. Kita mati bareng saja. Berani kau? Lihat saja beraninya. Dari awal sampai akhir, kau penchkat yang 5. Kuma berila di tempat gelap. Semua dibina Qin Yushuan. Karena kau takut. Kau pura-pura 5. Biar mereka bunuh sesama. Intinya kau tidak berani bertindak. Membunuh saja tak berani. Mau bunuh diri? Berani? Jangan lupa, pekerjaan tetapku adalah psikolog. Seberapa baik kau sembunyikan? Tak bisa lolos dariku. Perempuan berhati ular dan kalajengking. Ini mana? Sangat kusesali mendekatimu dulu. Kau salah bicara. Bukan kau yang mendekatiku. Tapi aku sengaja mendekatimu. Kakak, pelakunya ada di hadapanmu. Kau lihat ini dari surga? Kamu bicara dengan siapa? Ini tempat apa? Sepertinya kau sudah lupa. Akan kubantu mengingatkanmu. Apa ini? Li Cheng. Ini boneka hadiahku untuk Li King. Kau adiknya Li King? Rupanya kau tak sebodoh itu. Betul. Seperti yang kau duga. Aku adik kandung Li King. Kau yang bunuh kakakku.
Momen hari ini telah kunanti 3 tahun lamanya. Lepaskan aku. Uang 50 juta itu akan kuserahkan pada aku, tak mau ambil sedikit pun. Tapi kita berbeda jenis manusia. Music. 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 Kakakku mencintaimu sepenuh hati. Dia memberikannya semua padamu. Tapi kau mengkhianatinya. Kau benar-benar kejam. Aku mendekati Li King dengan maksud tertentu, tapi perasaanku padamu tulus. Music. Apa kau sedang menantang kecerdasan psikolog? Ku beritahu padamu. Aku tak pernah tulus padamu. Berlutut. Katakan semua yang kau tahu. Dengan detail dan jelas. Aku mendekatimu untuk memanfaatkan Jusi, menyalahgunakan aset perusahaan Chen Fusheng. Saat di restoran Jepang itu, aku sengaja mendekatimu. Dick, aku rasa aku menemukan jodoh. Dia bernama Qin Lang, sama seperti aku, dia suka wayang. Ini pasti takdir dari Yang Maha Kuasa. Kakak, kita sudah saling mengandalkan sampai sekarang. Kau segalanya bagiku. Apapun pilihanmu, aku akan selalu dukung. Siapapun yang berani nakal padamu, aku akan habisi dia. Qin Lang tidak akan begitu. Aku percaya padanya. Maaf. 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 Kakak. Kakak bodoh sekali. Ada APA? Saya yang telepon polisi. Semua bukti ada di sini. Bawa pergi. Dr. Lee, pasien berikutnya sudah dijadwalkan. Bisa mulai konsultasi kapan saja. Baik, saya paham.